Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Tentu saja kita bahas seputar Dapodik. Kali ini saya akan membahas tentang gagal melakukan proses autentikasi username dan password yang Anda masukkan tidak cocok. Atau seperti ini ya, error terjadi kesalahan, tab pengiriman tidak lengkap, silahkan ulangi. Nah, seperti ini. Ini ketika kita masuk di manajemen Dapodik ya, manajemen sekolah lewat SSO Dapodik. Oke, kita tidak masuk, padahal ketika saya masukkan aplikasi Dapodik saya, itu masuk ini. Ini saya bisa masuk ya, dengan username dan password yang sama, tentu saja bisa masuk. Kenapa di SSO Dapodiknya tidak masuk? Menurut saya mungkin kendalanya adalah di penggantian username dan password atau passwordnya ya, pergantian passwordnya. Yang terjadi perubahan lagi sekarang yaitu penambahan tanda baca ya. Kalau tahun lalu adalah huruf besar dengan angka dan sekarang adalah tanda baca. Saya cek dulu di validasi saya kembali lagi ke Dapodik saya ya. Sambil menunggu proses ya, saya sudah siapkan dua kertas oret-oretan ini biar cepet ya. Oke, kita sambil tunggu ya. Oke, rombongan belajar ada invalid 1. Nah, saya kembali ke Dapodik saya. Memang ini saya sengaja biar jelas ya, untuk tutorial, jadi belum saya selesaikan kemarin. Rombongan belajar ini masih satu valid ya, invalid di kelas. Jadi rombongan belajar kelas 8A tidak memiliki pembelajaran. Apa hubungannya dengan SSO manajemen ya di sini? Nanti kita bahas. Oke. Pertama yang saya lakukan harus saya selesaikan dulu ini kelas 8A ya. Saya punya oret-oretannya. Kelas 8A saya kembali ke rombongan. Tentu saja invalid yang di kelas 8A ini karena belum ada rombongan belajar ya. Rombongan pembelajar, maaf salah. Pembelajarannya belum saya masukkan. Jadi pembelajaran itu di dalamnya itu SK dan guru, SK dan tanggal ya di sini. Oke, ini tentu saja teman-teman sudah paham ya, ada juga di tutorial saya yang lainnya, yaitu di sini guru, SK, tanggal. Ini lihat di ini ya, SK beban tugas mengajar ya, SK beban tugas mengajar. Ini seperti ini kalau tempat kami biasanya ada di sini kelas, tapi bisa kita ringkas dengan oret-oretan. Oke, saya isi dulu ini, tolong disimak ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nama-nama gurunya nanti diisi di bagian PTK. Tinggal diklik di sini, terus nanti ada. Nah, seperti ini, diklik 2 kali. Terus SK-nya ini saya isikan. SK-nya saya isikan ini secara cepat ya. Tinggal diketik dulu di notepad ya, di notepad, terus nanti di copy saja pakai Ctrl C terus Ctrl V gitu ya biar cepat. Ini SK nya, terus tanggalnya ini sama juga ya, tanggalnya ini kita pastekan saja. Untuk formatnya yaitu pakai garis miring ya, kalau pakai strip atau ditulis Juli tidak terbaca ya, tidak mau, jadi pakai
garis miring itu 17 garis miring 07 2021. Oke, seperti ini saja untuk jamnya ya. Jamnya ini kita buat 0 untuk agama harus diisi semua karena nanti hubungannya dengan ERAPOD. Saya ingatkan kembali dengan ERAPOD nanti bermasalah jika tidak diinputkan guru. Ini dikosong gurunya dengan SK-nya. Terus jamnya yang ada dikasih 3 jam, yang tidak ada dinolkan saja, tidak masalah, yang penting ada SK dengan tanggal. Terus yang lainnya sudah kita simpan dulu ya, simpan. Oke, ini sudah cocok ya, ininya sudah cocok semua, sudah sama benar. Kita tinggal tambahkan satu lagi yaitu mapel tambahan, itu guru BK. Di sini ada guru BK, bimbingan konseling ya. SK-nya tadi ini, SK-nya, PTK-nya tinggal dipilih di sini. Nah, terus tanggal SK ini saya copy ini saja, tidak apa-apa. Terus ini 0 jam, simpan. Oke, ini sudah selesai ya. Di bagian sini kita keluarkan. Kita kembali ke validasi lokal. Nah, ini yang satu ini kita refresh saja. Oke. Nilai referensi. Sekarang sudah valid semua. Jadi sudah bisa sinkron ya. Oke, tinggal menghitung referensi. Oke, lanjut ya. Lanjut kita ke bagian pengaturan di sini ya. Pengaturan. Setelah pengaturan nanti masukkan prefil sekolahnya masing-masing ke prefil. Masukkan kode registrasi khusus ya. Masukkan kode registrasi sekolah masing-masing, terus pilih, nanti tinggal diklik terus pilih nama kepala sekolah di sini, terus tukar pengguna. Oke, tukar pengguna, kita ke bagian validasi lokal. Kita ke validasi lokal ya. Kita klik bagian GTK, ruangan belajar, nilai referensi. Kita klik saja semuanya. Oke, lanjut kita ke sinkron data. Ya. Di sini warning masih banyak ya, 391, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja, kita pilih plus di sini. Terus di bagian sini kita centang saja. Ya. Tidak masalah. Kita centangi saja yang ada tuh. Nanti sambil dibenahi yang warning. Oke. Ini konfirmasi ke lanjut ke sinkron seperti ini, terus dilanjutkan saja ya. Oke, ini kita tunggu ya sampai selesai sinkron dulu ya, kita tunggu sampai selesai. Lanjut ke sinkron. Setelah proses tadi nanti akan larinya ke sini ya. Sinkronisasi terakhir dilakukan pada tanggal 23 Juli 2021. 23 Juli ya. Ini narik, ini kemarin narik peserta didik.
narik data, bukan narik peserta didik, tapi narik data dahulu. Saya lakukan tarik data. Oke, kita klik ini saja. Nah, ini kita tunggu proses sinkronnya sampai nanti selesai. Oke, saya lanjutkan. Ini video saya kemarin. Kemarin tidak sempat selesai karena terkendala jaringan ya, agak sibuk. Padahal saya sudah memilih waktu tengah hari ya, tengah hari orang-orang sepi. Saya rasa tidak bekerja, ternyata masih sibuk. Oke, lanjut itu setelah kemarin sinkron ini hasilnya adalah masalah ya. Kemarin saya ada masalah juga seperti ini. Beberapa kali koneksi lambat, terus belum terhubung. Akhirnya juga berhasil ya. Saya berhasil sinkron kemarin eh, tanggal 2 bulan 8 ya, 2021 pukul 13.36 ini baru berhasil sinkron. Oke. Nah, apa hubungannya dengan SSO Dapodik atau SP Datadik ini ya untuk narik siswa ini error tidak bisa masuk? Memang lambat ya, lambat sekali atau jaringannya lah lagi sibuk seluruh Indonesia. Nanti setelah kita selesai sinkron, semua data yang kita sinkron, pokoknya saya sinkronkan itu masih data kami kelas 8 dan kelas 9. Saya validkan dulu. Setelah ini nanti saya sinkronkan, baru nanti saya buat rombongan belajar kelas. Saya tarik data dulu. Setelah tarik data satu kelas atau sebelumnya boleh, baru buat rombelnya. Biar nggak invalid ya. Kalau kita buat langsung nanti invalid nggak bisa lagi karena harus diisi anak. Jadi buat rombelnya nanti setelah kita tarik baru kita buat rombongan belajar. Oke, ini setelah sinkron saya tunggu 1 kali 24 jam. Jadi hari berikutnya yaitu hari inilah tanggal 3 bulan 8 ya. Hari ini saya coba cek-cek tadi ini masih error. Tetapi ternyata masuk juga nih menggunakan username dan password yang sama. Berarti apa? Kesimpulannya bahwa memang harus sinkron terlebih dahulu untuk bisa menggunakan eh, password yang kita ganti kemarin dengan SSO Dapodik atau SP Datadik ya, yang untuk narik siswa, untuk perpal PD dan lain sebagainya itu. Jadi intinya adalah invalidnya tidak apa-apa. Invalid ini kelas 89, kalau kami ya kelas 7 belum dimasukkan tidak apa-apa. Kita sinkronkan dulu. Nanti kita setelah tarik kita akan sinkron ulang. Seperti itu ya. Setelah selesai kita sinkron. Pokoknya selesai kita sinkron. Sinkron terus tidak apa-apa. Oke, ini jadi inilah permasalahannya. Tetapi ini ngapa kok sebelah sini error? Memang ini apa? Kendala hampir semuanya. Ini tadi saya buka-buka, ini masuk satu ini. Nah, ini baru bisa masuk yang ini ya. Ini Dapodik 2001-2002. Ini untuk PD bisa mutasi. Tetapi untuk narik ini juga agak susah ya. Kita harus cari waktu-waktu tertentu ya. Biasanya ya tengah hari wong istirahat atau tengah malam orang tidur kita bekerja ya untuk hal-hal seperti ini. Padahal kalau lancar ini yang mudah-mudah saja dikerjakan. Oke, karena kendala nah ini contohnya ini tidak muncul kabupaten kota, kecamatannya tidak muncul. Nah, ini SD-nya muncul ya. Kita pilih di sini. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Intinya adalah kita sinkron, tetapi kita perhatikan ketika kita sinkron, kalau kami kan ada kelas 7, 8, 9. Saya sinkron kelas 8 dan 9 validkan dahulu semuanya. Kelas 7-nya jangan dibuat rombel dulu. Nanti setelah tarik data baru buat rombel. Kalau sekarang dibuat rombel, nanti ketika kita mau sinkron itu tidak bisa ya, invalid jadinya. Jadinya antara dapodik kita yang eh, ini, yang kita bisa offline dan online ini, dengan data manajemen SSO-nya ini tidak bisa, belum bisa masuk. Jadi yang offline ini belum bisa masuk ke online-nya ini. Jadi harus masuk atau menyetarakan dengan yang biar sama, artinya berarti di sini harus sinkron. Nah, ini punya saya ya, punya saya sudah sinkron 1 kali ini baru 1 kali. Kelasnya juga ini perhatikan masih kelas 8 dan 9. Kelas 7
buat ini rombelnya nanti ya. Buat rombelnya nanti setelah kita tarik data baru kita buat rombel. Ini cara saya. Kalau nggak susah ya satu kelas bisa langsung masukkan semuanya. Bisa langsung pindahkan gitu kalau sudah cukup. Tapi kalau mau semuanya siswa baru kita tarik ya enggak apa-apa, nanti kita pilih satu-satu masukannya. Masukannya ke kelasnya 7A, 7B, 7C, 7D gitu dipilih satu-satu. Tetapi kalau saya biasanya satu kelas biar bisa masuknya langsung satu kelas biar mudah. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, tetapi intinya adalah semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.